Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta pelatihan. Berikut ini saya akan menyampaikan pengantar bagi tentang bedside teaching. Slide. Bedside teaching itu merupakan komponen penting dalam pembelajaran klinik, ya, dan merupakan metode yang sangat efektif agar mahasiswa dapat mencapai kemampuan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, menunjukkan empati, dan perilaku yang diajarkan dan dipelajari secara komprehensif. Dan dia juga merupakan kesempatan mempelajari prinsip-prinsip komunikasi dengan pasien langsung secara profesional, sekaligus merangsang diskusi. Nah, di mana saja bedside teaching dapat dilakukan? Bedside teaching dapat dilakukan sesuai dengan bedside teaching itu adalah salah satu bentuk pengajaran di setting klinis, yaitu di mana saja asal ada pasien. Ya. Ada pasien, ada dosen, dan ada mahasiswa. Jadi bisa dilakukan di rawat jalan, di bangsal atau ruang rawat, di kamar bedah, di tempat praktek atau rumah bahkan, unit gawat darurat, di ruang-ruang pencitraan, dan lain-lain. Pokoknya tempatnya ada pasien. Dan dia merupakan integrasi dari kegiatan hubungan antara mahasiswa dan dosen, serta mahasiswa dengan pasien. Ya. Belajar melakukan membangun hubungan itu. Ya, antara. Nah, jadi sesuai dengan tadi sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran bedside teaching adalah satu kegiatan pembelajaran di setting klinis. Setting klinis yaitu suatu tatanan yang di dalamnya ada mahasiswa yang belajar, ada dosen, dan ada pasien. Jadi ini semua kegiatan yang terjadi di setting seperti ini disebut pembelajaran klinis, dan bedside teaching merupakan salah satu di antara bentuk pembelajaran tadi. Nah, yang penting di dalam pembelajaran ini, pertama, ya, tentang pasiennya. Pasien harus merasa nyaman. Ya. Dan tentu saja di era COVID-19 sekarang ini harus memakai masker. Kemudian harus dijelaskan kepada pasien maksud dan tujuan sesi, sehingga mereka mengerti apa yang diharapkan dari mereka. Saya tidak suka memakai perkataan pasien dipakai untuk belajar, tapi lebih suka saya mengatakan diajak berpartisipasi, jadi tanpa dipaksa, sehingga mendapat kesempatan ikut berperan tanpa merasa diintimidasi atau dipaksa. Jadi intinya pasien diajak berperan dan merasa membantu proses pembelajaran mahasiswa. Oleh karena itu pasien biasanya tidak suka apabila di dalam kegiatan tersebut dipakai istilah-istilah medis yang terlalu banyak. Dan di dalam buku-buku disebutkan informed consent, jadi harus ada persetujuan tertulis. Namun di tatanan kita ini belum terlalu diharuskan, asal pasien sudah menyetujui kegiatan tersebut dapat kita lakukan. Itu tadi tentang pasiennya. Tentang sekarang kan jumlah mahasiswa. Nah, jumlah mahasiswa hendaknya tidak terlalu banyak. Ini memang agak sulit di dalam era pra-COVID itu. Di FKUI itu satu rombongan mahasiswa bisa terdiri dari lebih dari 10 orang. Tapi di dalam masa COVID tidak bisa tentu seperti itu, karena kita harus menjaga jarak dan lain-lain, sehingga barangkali hanya dapat menampung mahasiswa 2 atau 3 orang. Dan juga supaya tidak terlalu banyak ini, agar supaya mahasiswa tidak berdiskusi sendiri, ngobrol begitu, bisa berpartisipasi penuh di dalam kegiatan. Mahasiswa harus berpakaian rapi, menggunakan
jas dokter, memakai jas dokter dan memakai tanda nama. Nah, penting di era COVID-19 tentu memakai APD level yang sesuai. Nah, kemudian juga bersifat profesional, sopan, percaya diri, dan memperkenalkan diri kepada tutor dan kepada pasien. Dan di era sekarang juga melaksanakan social distancing. Mahasiswa perlu mendapat penjelasan agar memahami tujuan pembelajaran sehingga merasakan manfaatnya. Apa gunanya kita berkumpul hari itu? Apa yang ingin dicapai? Itu perlu dijelaskan lebih dahulu kepada mahasiswa sebelum kita menemui pasien. Nah, jadi yang penting di sini adalah mahasiswa dapat melihat, ya, dapat menangkap, ya, dan dapat mencoba melakukan keterampilan dan mendapat contoh perilaku yang baik dari tutor. Kemudian tadi tentang pasien sudah dijelaskan, mahasiswa jelaskan sekarang tentang dosennya sendiri. Dosen dapat seorang staf konsultan, staf ruangan atau staf ruang rawat, staf junior pun masih bisa juga ya, asal sudah diberi kewenangan, ya, dan bisa menjadi role model untuk mahasiswa. Dosen bertugas mengobservasi dan membantu mahasiswa mencapai keterampilannya saat berkomunikasi dengan pasien dalam melakukan analisis dan pemeriksaan fisik. Jadi diobservasi dan tentu saja dikoreksi dan diperbaiki. Ya. Dapat menyusun dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa apa yang sudah bagaimana performance-nya ketika berhadapan dengan pasien dan lain-lain. Dan yang penting di sini adalah dosen mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya dengan benar dan baik. Nah, bagaimana apa yang dibutuhkan untuk menjadi tutor klinik yang efektif? Nah, jadi sebetulnya harus apa yang harus diketahui dan disiapkan sebelum melakukan suatu bedside teaching. Pertama, tentu saja harus memahami tentang kurikulum, apa yang hendak disampaikan kepada mahasiswa. Kemudian apa kebutuhan mahasiswa? Karena kebutuhan mahasiswa tingkat 5 tentu berbeda dengan kebutuhan mahasiswa tingkat 6 misalnya. Ya. Kebutuhan tutor sendiri, misalnya saja untuk mendapat mengajar, dan lain-lain. Nah, tutor hendaknya mengetahui learning objectives pembelajaran. Jadi, apa yang dicapai dengan kegiatan tersebut, dan dengan demikian dapat menyusun materi pengajaran yang tepat dan memberikan umpan balik. Ini penting, harus dapat menyampaikan umpan balik tentang performa mahasiswa. Dan mengikutsertakan serta melibatkan semua mahasiswa. Jangan ada mahasiswa yang dibiarkan diam saja atau tidak ikut di dalam kegiatan. Nah, kalau bedside teaching dilakukan di rawat inap, maka interaksi mahasiswa dengan pasien sudah terseleksi, ya, sehingga dapat memperoleh kesempatan melihat, mendengar, dan mempelajari tanda serta gejala klinis tertentu melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dan kalau dilakukan di ward, maka waktunya bisa lama, ya, bisa santai, dan bisa lebih banyak kegiatan yang dilakukan. Nah, kalau kita melakukan bedside teaching di ruang rawat inap, maka ada 3 model yang dapat kita lakukan, yaitu pertama model demonstrator, model tutor, dan model observers. Bisa dilihat pada slide berikut. Pada model demonstrator, maka tutor itu berdiri di samping mahasiswa. Ya. Kemudian mendemonstrasikan pemeriksaan, anamnesis, dan pemeriksaan fisik pada mahasiswa. Contohnya seperti pada gambar di atas. Ya. Kemudian model kedua, model tutor. Model tutor itu tutor berdiri di samping mahasiswa, ya, untuk memperbaiki serta menjelaskan kepada setiap mahasiswa ketika saat melakukan analisis dan pemeriksaan fisik, mengoreksi,
memperbaiki gerakan dan lain-lain. Model ketiga yaitu, nah ini adalah kalau mahasiswa sudah lebih pandai, ya, sehingga dapat melakukan perasat-perasat, melakukan kegiatan lebih mandiri dengan tutor, cukup mengamati mahasiswa saat melakukan analisis dan pemeriksaan fisik. Perhatikan tutornya berdiri di arah kaki tempat tidur pasien dan sambil mengamati mahasiswa yang berdiri di kedua sisi tempat tidur pasien. Kemudian dapat memberikan umpan balik mengenai keterampilan dan temuan serta interpretasi hasil pemeriksaan mereka. Nah, kalau bedside teaching dilakukan di unit rawat jalan, maka ada keuntungan dan kerugiannya. Di sini kita dapat memperkenalkan berbagai situasi klinis dan kondisi klinis pasien yang tidak ditemukan di ruang perawatan. Keuntungannya pasien lebih banyak dan kondisi klinisnya juga bermacam-macam. Sedangkan kerugiannya ruang pemeriksaan sering tidak memadai. Demikian juga staf pengajar mungkin kurang untuk jumlah mahasiswa yang agak banyak. Ya, tetapi kita harus dapat memanfaatkan keuntungan dan mengurangi kerugian yang bisa timbul. Oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa bedside teaching dilakukan di berbagai tempat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini adalah saya coba menggambarkan langkah-langkah persiapan untuk bedside teaching. Dimulai dengan persiapan atau prepare. Pada kotak yang paling atas, kita lihat di situ, di sini dosen menetapkan pasien yang akan diikut sertakan di dalam bedside teaching tadi, ya. Diminta kesediaannya, dijelaskan maksudnya dan lain-lain agar pasien memahami perannya nanti. Dan kemudian setelah pasien menyetujui untuk ikut serta di dalam bedside teaching tadi, maka dosen akan bertemu dengan para mahasiswa. Itu dosennya yang di sebelah kiri, ya, Dr. Feni Taufik. Kebetulan tidak kelihatan wajahnya karena menggunakan masker ini dalam masa COVID. Dan dua mahasiswa yang lebih dekat kepada kita itu adalah mahasiswa yang sedang melakukan stase di poliklinik. Nah, dijelaskan di situ maksudnya pertemuan bedside teaching pada hari tersebut, apa yang harus mereka pelajari, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian dan di sini dosen dapat melakukan responsi, mengecek apakah mahasiswa sudah siap dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Lalu bila sudah, tidak usah terlalu lama, tetapi kita harus tahu bahwa mereka siap. Nah, kemudian diajak bertemu dengan pasien, dosen bisa mendemonstrasikan dulu pemeriksaan. Itu kelihatan bahwa Dr. Feni sedang menunjukkan bagaimana cara melakukan auskultasi pada pasien, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan hal yang sama, ya, dengan diawasi oleh dosen tentu saja. Nah, kemudian apabila waktu yang ditetapkan sudah tercapai, pasien jangan juga terlalu lama, karena apalagi kalau di poliklinik tentu mereka tidak ingin berlama-lama berada di poliklinik. Nah, jadi hendaknya pengajaran dosen pandai mengatur waktu kegiatan tersebut. Apabila sudah, maka dosen dan mahasiswa kembali ke ruang yang tadi sebelum bertemu dengan pasien. Di situ dilakukan refleksi atau reflect, ya, dan didiskusikanlah temuan-temuan yang tadi dilihat atau didapat pada
masa pengajaran tadi, dan kemudian diinterpretasikan dan kalau perlu dikombinasikan dengan data-data pasien lainnya seperti fototoraks dan lain-lain. Ya, sehingga mungkin kalau tujuan pembelajarannya adalah menegakkan diagnosis melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik, serta hasil laboratorium ataupun data yang lain, maka pada akhir sesi ini hendaknya dicapai kesepakatan diagnosis yang ditegakkan setelah kegiatan tadi. Nah, di sini pun dosen dapat melakukan responsi, tanya jawab, memperdalam pengetahuan dan pengertian mahasiswa. Apabila dirasa perlu, misalnya saja masih ada hal-hal yang belum bisa terjawab oleh mahasiswa karena pengetahuannya barangkali masih belum betul-betul mencapai, maka dapat diberi pekerjaan rumah ya, untuk membaca ataupun mencari informasi lanjut tentang hal yang belum terjawab. Nah, yang harus diingat adalah apabila dosen memberikan pekerjaan rumah, hendaknya esoknya atau beberapa hari kemudian pekerjaan ini diminta, ditagih ya. Oleh karena apabila tidak dilakukan demikian, maka mahasiswa belum tentu akan mau melakukan tugas pekerjaan rumah yang diberikan. Nah, itulah 5 langkah penyelenggaraan bedside teaching yang dapat kita lakukan agar supaya dapat mencapai tujuan. Ya, ini lebih rinci mengenai bagaimana mempersiapkan pasien, ya, difokuskan pada pembelajaran pada satu atau dua topik yang sesuai dengan learning objektif, upaya agar tetap nyaman, percaya diri, ya, dan kemudian juga mungkin membaca kembali apa-apa yang akan diajarkan nanti, dapat dipilih pasien yang sesuai dengan topik, perhatikan kapan pasien dapat diajak untuk kerjasama dalam bedside teaching, misalnya pada saat bukan jam kunjungan dokter atau keluarga. Juga batasi waktu untuk menghindari kelelahan dan pastikan semua catatan pasien sudah tersedia. Ya, nah ini tadi sudah saya jelaskan sebetulnya karakteristik penyakit yang kemungkinan akan dijumpai, ya, tujuan memeriksa pasien, apa yang diharapkan, apa yang dapat dipelajari, juga menjelaskan aturan dan etik pada waktu bedside teaching, dan memberikan peran pada setiap mahasiswa, barangkali untuk berprestasi atau melakukan pemeriksaan fisik tertentu. Ini kembali pada langkah ketiga, kira kita bertemu dengan pasien, ya, perkenalkan seluruh tim, kemudian hindari istilah medis dan hipotesis yang menyebabkan pasien bingung dan cemas, secara konsisten melibatkan pasien, memberi pertanyaan dan menjawab pertanyaan pasien. Jadi pasien jangan dibiarkan cuma mendengarkan saja diskusi yang terjadi antara dokter dengan mahasiswa. Menggunakan waktu yang efektif, dengan anamnesis yang terfokus, kemudian ditutup dengan ucapan terima kasih kepada pasien. Gambar-gambar kiri itu adalah saat sebelum ada COVID, dan sebelah kanan itu yang menggambarkan bagaimana bedanya. Kalau sebelah kiri jumlah mahasiswa masih banyak, sedangkan di sebelah kanan itu mahasiswa sudah dibatasi. Nah, pada waktu berkumpul kembali dengan mahasiswa setelah melihat pasien, ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama adalah 1 minute preceptor. Saya kira ini sudah dijelaskan pada kuliah-kuliah sebelumnya, Dr. Teddy kalau tidak salah. Jadi mendapatkan komitmen mahasiswa, kemudian biasanya ditanyakan apa diagnosisnya, bukan? Kemudian mengapa diagnosis tersebut ditegakkan demikian, kemudian mengajarkan hal-hal yang umum, ya,
Jadi misalnya kalau pada pasien ini terdapat gejala panas, maka kemungkinan besar ini adalah penyakit infeksi. Contoh TIC, general rule. Kemudian jangan lupa mereka yang melakukan performa dengan baik hendaknya di-reinforce, ya, dipuji, ya, dijelaskan bahwa memang itu suatu performa yang bagus dan juga mengapa disebut bagus. Ya. Kemudian kesalahan-kesalahan diperbaiki dan kemudian dibuatkan summary-nya. Atau itu kalau dipakai 1 minute preceptor. Tapi ada pendekatan lain, yaitu pendekatan SNAPS, ya, singkatan dari summarize, narrows, analyze, probes, plans, dan select. Jadi pertama disimpulkan dulu kasusnya, apa saja yang ditemukan, apa saja yang sudah didengar, apa saja yang sudah dilihat, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang bisa disimpulkan sebagai diagnosis. Kalau ada beberapa diagnosis, kemudian disempitkan dengan menyingkirkan satu persatu, ya, dengan menganalisis diferensialnya, dan kemudian bisa diuji, digali informasi-informasi yang dibutuhkan, misalnya pemeriksaan laboratorium apa yang digunakan atau diperlukan yang belum dilakukan misalnya, sehingga bisa menyusun plan management, ya, dan akhirnya boleh dipilih isu-isu yang lebih lanjut untuk dipelajari lebih lanjut. Jadi sebagai homework tadi. Tergantung. Kalau mungkin karena sudah belajar tentang 1 minute preceptor, kita bisa praktekkan itu nanti pada waktu latihan. Tapi snaps juga bisa dikerjakan. Nah, homework, kerjaan rumah itu dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan belajar mandiri dan mengidentifikasi apa yang perlu dipelajari lebih lanjut. Sehingga bisa kita mengikuti dan mengevaluasi hasil belajar mandiri tersebut pada pertemuan berikutnya. Saya ingatkan lagi, kalau memberikan kerjaan rumah, jangan lupa ditagih agar supaya betul-betul dikerjakan oleh mahasiswa. Slide berikut. Jadi kalau dapat diringkaskan barangkali langkah-langkah bedside teaching ini bisa dibagi dalam langkah di luar ruangan pasien, tidak bersama dengan pasien, yaitu sebelah kiri, ya, mempelajari learning objective, memilih pasien dan meminta izin, menetapkan waktu, menentukan peran mahasiswa. Ya. Dan kemudian sebelum bertemu dengan pasien, berkumpul dulu dengan mahasiswa, menjelaskan hal-hal yang tadi, dan kemudian kegiatan di dalam ruangan pasien bersama pasien adalah pertama memperkenalkan, memberikan penjelasan umum, dan kemudian mulai pengajaran dengan pemeriksaan pasien, dengan observasi keterampilan mahasiswa, dan menegakkan diagnosis penyakit kalau memang tujuannya itu. Sehingga pembelajaran terfokus pada secara efisien dalam diskusi-diskusi. Nah, kemudian jangan lupa mengikut sertakan pasien, jadi pasien boleh atau diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk menjawab tersebut. Nah, kemudian setelah itu ditutup dengan ucapan terima kasih kepada pasien, dan dilanjutkan dengan diskusi hanya dengan dosen dan mahasiswa. Di sini diberikan umpan balik mengenai performa mahasiswa yang sudah ditunjukkan tadi, dan kemudian juga mendiskusikan barangkali ada pertanyaan pasien yang belum terjawab. Dalam hal demikian, dijawab, didiskusikan di dalam waktu tersebut. Bila perlu, kembali kepada pasien untuk menyampaikan jawaban yang sudah didiskusikan. Ya, ini diibaratkan bedside teaching itu bagi seseorang yang ingin berlayar, dikatakan bahwa tanpa
side teaching, maka tidak ada seorang pelaut yang bisa jadi. Ya. Jadi sebetulnya ilmu kedokteran itu didapatnya dari sisi pasien dan bukan di kelas. Ya. Segala konsep, segala tentang berbagai penyakit itu bisa didengar, bisa didapat dari buku. Ya. Tetapi yang akan lebih berkesan adalah melihat. Ya. Dan melihat kemudian menjelaskan dan memperbaikinya. Ya. Tetapi melihat merupakan pengalaman yang amat sangat berharga. Saya kira itu slide yang terakhir. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat Anda sekalian. Selamat bekerja dan nanti mari kita praktekkan bersama-sama dalam praktek. Dan mohon kalau ada pertanyaan disampaikan ketika kita bertemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.